Oke, pertama kita akan haluskan dulu 1 sendok teh ketumbar butiran kalau udah disisihkan. Bahan selanjutnya 150 gram kol, ini kolnya kita rajang atau kita iris-iris. Nah, setelah selesai dirajang, kolnya kita cuci sampai bersih. Selanjutnya 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya kita potong-potong, kemudian kita iris-iris bentuk korek api. Oke, sayurannya kita sisihkan dulu. Lanjut, dalam wadah sudah saya siapkan 170 gram tepung terigu. Kemudian masukkan ketumbar yang udah kita haluskan, disusul 1 sendok teh desaku marinasi. Lanjut, setengah bungkus bubuk kayu putih. Saya tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan tepung beras. Disusul seasoningnya setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya tuang air sebanyak 100 ml. Nanti kita lihat untuk kekentalannya ya. Kalau dirasa masih terlalu kering, airnya boleh kita tambah. Selanjutnya kita masukkan sayuran yang udah kita siapkan. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Tapi sepertinya ini masih terlalu kering ya teman-teman. Saya tambahkan lagi airnya. Jadi total air yang saya pakai sebanyak 200 ml ya. Dan hasil akhir konsistensi adonannya seperti ini ya. Terakhir saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Oke, ini sudah rata. Sekarang kita panaskan wajan. Kemudian kita tuang minyak goreng secukupnya. Setelah panas, kita masukkan adonan sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini kita diamkan beberapa saat, nggak usah dibolak-balik, cukup sekali balikan aja. Setelah bagian bawahnya mulai kering, ini boleh kita balik ya, supaya matangnya itu merata. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar kering ya. Oke, ini udah mateng, langsung aja diangkat dan ditiriskan, lalu goreng semua adonan sampai selesai ya. Oke, ini dia cemilan kita hari ini yang simple, sederhana, tapi rasanya enak banget. Ini cemilan sejuta umat, rasanya ini enak banget ya teman-teman. Bakwan sayur ini dalamnya lembut, luarnya garing, krenyes-krenyes. Ini asli enak banget, bikin nagih. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Selamat mencoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum. Oke, langkah pertama di sini sudah saya siapkan beberapa buah pisang. Untuk pisangnya saya memakai pisang barangan, sering juga disebut dengan pisang Medan. Kemudian dikupas. Nah, setelah dikupas kayak gini, kemudian pisangnya saya belah dua, kemudian dipotong dua kembali ya. Jadi satu pisang itu kita potong menjadi 4 bagian. Oke, pisangnya udah dipotong semua. Selanjutnya siapkan kulit lumpia 1 lembar isi dengan selai coklat secukupnya. Kemudian letakkan potongan pisang di atas selai coklat. Lalu kita bungkus dengan cara dilipat seperti ini ya. Lalu di bagian ujung kulit lumpianya kita olesi dengan perekat, kemudian dilipat lagi, hasilnya seperti ini ya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua pisang selesai kita bungkus dengan kulit lumpia. Nah, ini udah selesai semua saya bungkus dan ini siap untuk kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Nah, untuk menggorengnya saya menggunakan api kompor yang agak besar dan cukup sekali balikan aja supaya selai coklatnya itu tidak bocor. Dan ini saya menggorengnya sebentar aja, nggak terlalu lama ya, karena kita hanya mematangkan bagian luar kulit lumpianya saja. Oke, ini udah selesai semua saya goreng, walaupun hanya menggunakan kulit lumpianya 1 lembar, tapi ini isiannya nggak bocor ya, aman, tidak melebar kemana-mana. Ini kulitnya garing renyah, sementara luarnya itu lembut dan lumer dengan coklatnya. Bikinnya juga mudah dengan bahan yang sederhana. Oke semua, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum. Di sini sudah saya siapkan 2 buah pisang yang udah matang. Saya pakai pisang barangan. Kemudian pisangnya dikupas, lalu kita lumatkan menggunakan garpu. Oke, pisangnya udah halus, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut, dalam wadah masukkan 1 butir telur. Lalu gula pasir 80 gram, setengah sendok teh perasa vanila, dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini kita aduk dulu sampai kecampur rata. Selanjutnya kita masukkan pisang yang tadi udah kita lumatkan.
Lalu tambahkan 125 ml santan. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Untuk bahan keringnya saya pakai terigu protein sedang 100 gram. Lalu saya tambahkan juga kelapa parut 75 gram. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Bahan selanjutnya setengah sendok teh ragi instan atau ragi roti, kemudian kita aduk lagi. Oh ya, pastikan raginya aktif ya supaya kuenya nanti tidak bantet. Oke, bahan terakhir tambahkan 30 gram margarin. Sebelumnya margarinnya udah saya lelehkan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata ya. Oke, ini sudah rata. Selanjutnya ini saya tutup dan saya istirahatkan selama 1 jam. Oke, setelah 1 jam buka penutupnya, kelihatan ini adonannya sudah mengembang ya. Kemudian kita aduk kembali untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan. Dan ini siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya teflon sudah saya panaskan. Kemudian kita oles menggunakan margarin tipis-tipis. Lalu tuang adonan secukupnya, jangan sampai penuh karena nanti kuenya akan sedikit mengembang. Kemudian ditutup dan ini saya masak menggunakan api kecil. Ini dimasak kurang lebih 15 sampai 17 menit ya. Oke, setelah 15 menit ini kuenya udah matang. Sekarang kita cek ya. Oke, untuk bagian bawahnya sendiri seperti ini matang merata, tidak gosong ya. Oke, panggang semua kue sampai selesai. Nah, ini dia kue basah olahan dari kelapa parut dan juga pisangnya udah selesai kita bikin dan ini siap untuk disajikan. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga di rumah. Ini tuh teksturnya lembut banget, super moist, enak, ini bikin nagih ya. Perpaduan rasa yang pas antara pisang dan juga kelapa parut. Oke, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Makasih, wassalamualaikum. Oke, siapkan gelas takar atau gelas ukur, masukkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian tuang air sampai mencapai 500 ml. Lalu diaduk sampai rata dan disisihkan. Oke, bahan selanjutnya setengah kilo atau 500 gram beras ketan putih. Kemudian beras ketannya saya cuci sampai bersih ya. Setelah bersih saya masukkan ke dalam panci rice cooker. Tuang larutan santan yang tadi udah kita siapkan, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita masak seperti biasa kita memasak nasi ya. Nah, sambil menunggu beras ketannya matang, kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Ada 2 ruas jari kencur, 7 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita masukkan bumbu yang tadi udah kita haluskan. Tambahkan juga setengah sendok teh kunyit bubuk, lalu diaduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita masukkan seasoningnya ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 70 gram gula pasir atau setara 6 sendok makan ya. Kemudian kita aduk-aduk, bumbunya ini kita tumis sampai matang dan tanak ya. Oke, ini bumbunya udah matang, udah tanak, udah wangi. Selanjutnya kita masukkan 250 gram kelapa parut. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Ini harus banget kita aduk-aduk terus ya. Jangan ditinggal-tinggal supaya bagian bawahnya itu nggak gosong. Dan memasaknya membutuhkan waktu yang agak lama, jadi harus sabar ya. Oke, ini serundeng kelapanya kelihatan sudah kering ya. Ini sudah cukup. Kemudian sebelum diangkat kita tes rasa dulu ya. Jika dirasa sudah pas, boleh langsung kita angkat dan disisihkan. Oke, ini beras ketannya juga udah mateng. Langsung aja kita aduk-aduk ya dan dipindahkan ke wadah. Oke, sekarang nasi ketan yang udah hangat selanjutnya akan saya bulat-bulatkan. Perbagiannya sekitar 30 gram. Lalu dipadat-padatkan supaya bulatannya itu bagus. Kemudian dibalurkan ke dalam serundeng kelapa sambil kita tekan-tekan supaya serundengnya menempel. Hasilnya seperti ini ya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua nasi ketan terbalut dengan serundeng kelapa ya.
Oke, ini dia ketan serundengnya udah selesai kita bikin dan ini siap disajikan. Dan Masya Allah ini rasanya enak banget ya teman-teman. Asli ini nagihin banget rasanya, nggak bosen. Nasi ketannya sendiri lembut dan pulen. Ketan serundengnya gurih, wangi rempah. Sensasi rasa pedas dan manisnya itu enak banget. Dipadukan dengan aroma kelapa sangrai yang harum. Jadi ini wajib banget untuk dicoba ya, karena rasanya itu emang enak banget. Oke semua, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk resep detailnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Jangan lupa dicoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum.